Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad pagi, baru jam setengah 7 atau 6.30 waktu Indonesia Barat. Kalau di Pekanbaru ini masih dingin karena tadi malam baru turun rahmat Allah berupa hujan. Apa kabar semuanya? Baik, sangat baik, luar biasa baik. Yes. Sudah lama nggak jumpa sama saya dalam keadaan pakai topi koboi. Ya teman-teman, mudah-mudahan para pendengar semuanya saya doakan dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentram dan jauh daripada ketakutan. Ketakutan corona, ketakutan miskin, ketakutan sakit, ketakutan masa depan, ketakutan tidak dapat pasangan, ketakutan tidak dapat keturunan, ketakutan tidak bisa naik jabatan, dan ketakutan tidak bisa masuk surga. Insya Allah saya doakan Anda semuanya hilang dari ketakutan itu. Ya Allah, jauhkanlah teman-temanku, seluruh keluargaku, saudara-saudaraku dari ketakutan. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit bicara tentang pengalaman, experience. Karena guru yang termasuk terbaik adalah pengalaman, atau pengalaman adalah guru yang terbaik buat Anda. Ini apa ini? Apa-apaan ini yang saya bawa? Ini adalah sertifikat hak milik. Salah satunya memang ada juga SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Tapi udah sertifikat, sudah terdata, sudah terlihat, terdeteksi di Badan Pertanahan Tanah Nasional. Kita berasal dari tanah, ya kan? Manusia berasal dari tanah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya benar-benar manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan sebaik-baik bentuk itu bukan hanya bentuk fisiknya, tapi juga harus fisik, bentuk innernya, dalamnya, pola pikirnya, rule of mind, street of thinking, jalan pikirnya juga. Itu yang membuat dia baik dan sebaik-baiknya. Sebenarnya yang paling menguntungkan bagi kita itu adalah ruh kita. Kalau kita cantik, ganteng seperti saya, pede amat loh, ataupun ada kekayaan atau sehat, tapi kalau roh kita nggak ada, ya kita tidak akan berfungsi lagi, mayat kita. Tadi malam saya takziah di tetangga saya, kemudian saya disuruh juga memimpin yasin, kemudian tahtim dan doanya orang tua saya. Sering memang gitu kalau di masyarakat. Kita berasal dari tanah, min turab, dari tanah. Pikirkan itu, pikir. Kenapa harus tanah? Tanah berarti ada hubungannya dengan ekonomi. Ayo kita gali-gali. Uang, rupiah ya. Rupiah 98 sama rupiah
2008 sama rupiah 2018, apa yang terjadi? Apalagi rupiah 98 itu jauh anjloknya. Harga bensin sekarang udah berapa ya? Nggak tahu juga saya. Saya biasa ngisi itu langsung full gitu. 7.000, 6.000, dulu mungkin 600, 500 rupiah ya kan? Ataupun 400, 300 rupiah. Berapa kali lipat kenaikannya? 1000%, 1500%, ribuan persen, bukan 100%. Kalau dulunya misalnya 500 rupiah harga seliter, sekarang 1000, berarti naiknya 2 kali lipat, 100%. 100%. Ini tidak, 5.500 ke 5.000. Lontong juga gitu, dulu 500, sekarang 5.000. Apalagi lotek 8.000. Apalagi nanti di tempat yang pinggir jalan dan enak lontongnya, misalnya lontong apa ya, dari daerah-daerah yang Sumbar, lontong enak bisa 10.000. Apalagi tempatnya 15.000. Nanti pindah misalnya di tempat lebih mewah 20.000. Pindah di bandara 25.000. Pikirkan itu, rupiah juga loh. Barang yang sama, Aqua 500 rupiah gelas, pindah di tempat yang lain, di acara-acara bola itu bisa mereka jual Aqua yang 500 di kedai-kedai menjadi berapa? 1.000. Berapa bang? 1.000. Kadang berani 1.500. Karena kita haus, kita butuh, kita perlu, kita beli. Pindah di bandara juga bisa 1.500. Pindah di kafe-kafe, Hugo Cafe, ataupun di diskotik bisa 5.000 dengan barang yang sama. Anda harus berpikir itu, berpikir. Berarti nyari duit itu harus menaikkan image. Gengsi itu menaikkan harga. Makanya ada yang bilang hidup itu murah, gengsi itu mahal. Barangnya itu juga. Anda S1 kerja, kawan Anda tamat SMA kerja, golongannya beda. Satu dengan golongan 2, Anda langsung naik golongan 3 atau golongan C. Dan gajinya pun beda. Kenapa? Gengsi dong. Banyak orang juga gak mau nikah sama laki-laki yang tak punya kerjanya tetap. Kenapa? Gengsi dong. Banyak juga yang tak mau nikah sama janda, apa? Gengsi dong. Banyak juga yang tak mau nikah sama orang tua. Kenapa? Walaupun dia kayak, gengsi dong. Ya kalau cerita gengsi ini cerita, sebetulnya cerita ekonomi. Dia pengaruh dengan uang yang saya katakan tadi. Saya nanti kalau sudah familiar, tanda tangan saya di buku Anda atau di baju Anda bisa berharga. Kenapa? Gengsi dong gitu. Nggak, bercanda aja, murah-murah aja, santai-santai aja. Hidup tuh santai, seperti Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat. Jadi tanah itu ngasih kita pikiran bahwa dia adalah mahal. Makanya orang-orang di Malaysia itu nggak mau jual tanah. Orang Arab Saudi nggak mau jual tanah. Mereka sewa kepada kita Indonesia mau jualan di Arab Saudi itu sewa tanah, sewa bangunan, kontrak bahasa kitanya. Kalau orang kita itu herannya saya, tanahnya dijual, habis itu happy beli Pajero, beli apalah, happy nanti kekuatan uangnya paling-paling
10-20 tahun, belum tentu sampai cucu yang ke keturunan 7 7 keturunan kata orang. Paling kuat keturunan pertama yang happy, keturunan berikutnya cucu cicitnya belum tentu lagi happy. Kenapa? Biasa menjual hal yang penting. Jadi orang kita ini gak kaya gara-gara konsumtif. Kebanyakan itu kurang berpikir yang produsen atau menjadi pengusaha. Menjual aja pandai. Saya boleh mengatakan jual tanah Anda, tapi Anda beli usaha atau punya usaha setelah jual tanah itu. Tapi tidak semua tanah gitu loh. Nah, jadi bagaimana mengantisipasi Pak Husnul kalau ada anak kita yang malah jual tanah orang tua, atau ada anak 5 anaknya itu, biasanya dari 5 itu ada 1 yang suka ngabisin, suka pakai mobil ayahnya, suka pakai fasilitas ayahnya, bahkan mungkin ada yang suka hura-hura, happy. Dari 5 itu biasanya ada 1, dari 3 ada 1 yang apa biasanya itu otaknya tuh nggak bisa produktif. Gini caranya, yang suka happy tadi itu harus diakali. Maksud saya misalnya taruhlah 2, simpelkan. 1 bisa mengembangkan usaha ayahnya, 1 ngabisin harta ayahnya. Bilang sama yang suka ngabisin, taruh dia abang suka happy kan, hura-hura, berarti perlu duit. Kalau abang perlu duit, abang misalnya kita dapat warisan 1 miliar, abang 100 juta saja dulu. Jadi selebihnya saya bagiannya setengah saja, 500 juta. Atau karena saya adik, saya 400 juta, abang 600. Kenapa saya dapat 100? Yang 500-nya biar yang saya kelola nanti karena ada hasil. Ya kan? Misalnya dia buat usaha restoran ataupun usaha jasa ataupun usaha dan lain-lain lah. Banyak usaha kemudian berhasil, dari 400 juta itu ya setiap bulan abang menikmati hasil. Dan untung-untung hasil itu bisa lebih dari 400, tahun depan bisa menjadi 500. Kasih dia 50, karena kita kerja kita dapat 50 gitu. Jangan semuanya. Kesalahan orang tua begitu, karena digertak ataupun diancam sama anaknya, langsung dia kasih bagi hasilnya itu cepat. Misalnya 2 tadi, harta orang tuanya 1 miliar, dia kasih semuanya 600 juta, kemudian 400 juta ke adiknya. Salah gitu. Dan adiknya juga tidak berpikir, karena dia mengalah. Orang kebanyakan mengalah tapi tidak memberi solusi. Maka saya kasih solusi begitu. Kalau ada di masyarakat Anda, keluarga Anda memang begitu, ada 1 orang yang tidak produktif istilahnya, atau istilah paman saya dulu durian busuk, durian yang nggak laku lagi. Padahal durian busuk itu masih bisa juga diolah. Sekarang semuanya bisa diolah sebetulnya. Itu kasih saja, dia tidak usah full, biar dikelola oleh yang adik kakak yang tadinya bisa mengelola, tapi tidak mengorbankan diri. Ibaratnya tidak kita susah gara-gara dia hanya hura-hura, tidak, tetap masih ada kerjasama. Masuk juga di akal dia tuh nanti, daripada semua diterimanya habis kan. Nah, gitu, lebih baik dikelola oleh orang ataupun keluarga yang pandai, kemudian dia santai-santai dapat hasil gitu. Itu idenya, semuanya ada ide. Jangan dijual semua tanah olehnya. Tanah dipegang yang adik yang bisa ngelola, kemudian dibikin sawit ataupun karet, kemudian
hasilnya ya kasih juga dia. Anda juga yang bekerja juga mengambil hasil ya. Walaupun dia 70 kita 30 tidak apa-apa. Lambat laun mudah-mudahan dia berpikir nggak mungkin dia hura-hura terus. Orang kalau happy terus bosan juga. Makanya saya bilang orang yang selalu happy itu bosan. Setiap minggu ke mall, saya bosan kayak gitu. Ya kebalikannya juga, orang yang terlalu pelit setiap minggu nyangkul, setiap minggu nebas rumput, bosan juga. Kenapa? Alasan dia nggak, malas dia, atau terasa rugi dia uangnya tuh untuk happy itu. Yang lebih baik itu dicampur-campur, diselang-seling. Makanya kalau TV itu isinya selang-seling, ada pengajian, ada pengobatan, ada iklan, ada film, ada berita. Kalau berita aja terus bosan, film aja terus bosan, atau mohon maaf ceramah aja terus juga bosan. Harus ada inovasi dan kreasi. Ada yang kita lihat, ada yang kita pantau, ada yang dikolaborasikan. Atau artinya jangan semuanya itu saja. Itu tips ya. Tentu ada yang begitu. Di antara anak bisa jadi anak angkat tapi karena kesayangan, tapi dia suka hura-hura, dia yang Anda kasih, kemudian dia ngabisin. Daripada gitu, kasih solusi. Mana di antara anak-anak Anda yang bisa mengembangkan, hasilnya nanti kasih ke dia, supaya dia tidak cepat kali habis uangnya. Itu maksud saya, paham kan? Bahasa saya ini bahasa sederhana aja, tidak pakai kata-kata yang susah-susah saja. Tanah tadi ya, tanah. Jadi orang-orang Singapura, orang Malaysia, orang Arab Saudi, mungkin yang lainnya juga nggak mau jual tanahnya. Kita orang Indonesia yang mau jual tanahnya. Padahal orang Cina kadang datang ke Indonesia nggak bawa apa-apa, dibelinya tanah, karena tanahnya murah, disertifikatkannya. Lalu nanti dibikinlah di tempat itu ada keramaian, naik harga tanah itu, dia beruntung berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Saya dulu bilang pernah, orang tua saya beli tanah 7 juta, dijual 70 juta, 1000 kali lipat gitu. Dan memang begitu. Kadang dalam waktu tahunan, setahun aja bisa kita beli tanah 20 juta, kita jual malah 40 juta, 100%. Iya, halal, nggak apa-apa sih, nggak riba itu. Kenapa? Karena dunia ini tidak boleh terus bertahan kepada harga-harga yang lama gitu. Jadi kita harus berkembang, inovasi. Uang sifatnya turun. Ini yang saya mau katakan. Uang sifatnya turun. Rupiah turun, apalagi kalah dengan dolar. Jangankan dolar Amerika, sama dolar Singapura aja kalah, padahal tetangga tuh. Apalagi dengan euro lebih tinggi lagi. Uang turun, makanya kalau Anda jangan simpan uang di bank. Walaupun deposito paling 6%. Anda punya 1 miliar, Anda depositkan, setahun Anda untung 60 juta, untung sih. Dibagi bulanannya, setahun 12 bulan bagi 60 juta dapat 5 juta, untung sih. Udah enak sih, 5 juta itu udah enak tuh bagi orang yang sederhana, menengah. Tapi lebih baik, ada yang lebih baik lagi. Jangan ditabung di bank, atau jangan disimpan di rumah. Lebih baik Anda beli emas. Kenapa emas? Emas dia tidak bisa inflasi, tidak bisa turun harganya. Emas itu hukumnya adalah zero inflasi,
nol, inflasinya nol, tidak turun. Emas yang tahun 70 seharga juga emas yang tahun 2010, seharga juga emas yang tahun nanti 2030. Nggak percaya, bagaimanapun modern, emas tetap zero inflasi. Kalau nggak percaya, beli emas sekarang. Emas bisa dibeli kok yang 300 ribuan, yang ya. Jadi Anda kalau punya gaji 3.300.000, tolong beli emas. Pesan saya. Anda punya gaji 2.200.000, tolong beli emas. Kalau udah setahun 12 bulan, udah 12 emas Anda punya. Walaupun semuanya harga 200-an. Tapi tengok tahun depan naik. Itu cara berpikir. Atau memang takut Anda disimpan di rumah? Ada sekarang emas sistemnya. Beli emas di Pegadaian ataupun apa, mereka yang simpan, kita tenang-tenang saja. Saya saja sertifikat atau ijazah saya, ijazah sarjana saya sekarang disimpan sama bank. Kenapa? Minjam uang. Jadi begitu. Uang turun. Makanya kalau ada wanita, saya mau cari laki-laki yang banyak uang, salah. Atau laki-laki saya mau cari istri yang banyak uang, salah. Kenapa? Uang turun. Tapi kalau ada wanita yang saya mau cari laki-laki yang banyak emas, good. Atau laki-laki, saya mau cari wanita di desa Pandawi yang banyak emas, good. Ya. Kerja untuk cari uang, salah. Kerja untuk cari emas, good. Kerja di luar negeri untuk cari dolar, masih salah, karena dolar juga akan turun. Tapi kerja di luar negeri untuk cari emas, good. Ya, sedikit-sedikit saya masukkan pikiran ini supaya Anda mengerti. Dan pikiran ini sederhana saja. Uang turun, emas tidak turun, tetap saja zero inflasi. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada emas. Apa itu? Itu tadi, kita berasal dari tanah, maka rupanya ada hubungannya. Yang lebih meningkat daripada emas itu adalah tanah. Tanah itu adalah portfolio income. Tidur saja Anda, tidur, itu tanah itu naik terus. Tidur saja Anda, misalnya tanah Anda sekarang 100 juta, 10 tahun lagi Anda tidur aja di rumah nggak ngapa-ngapain, itu udah jadi 1 miliar. Bayangkan, nggak ngapa-ngapain, ya. Makanya saya sarankan untuk beli tanah ataupun rumah. Saya alhamdulillah kalau dihitung-hitung aset saya sekarang sudah 1 miliar. Hanya dalam jangka 4 tahun. 4 tahun saya mulai kerja di Universitas Islam Riau dari 2016. 2017 saya sudah beli 1 rumah di bulan Maret. Di tahun yang sama 2017 itu saya beli rumah lagi di bulan Desember. Jadi tahun 2017 saya punya 2 rumah. 2018 saya beli lagi 1 rumah. 2019 alhamdulillah, terima kasih Allah, saya beli lagi di bulan Juli. Kayaknya ya Juli. 1 rumah lagi. Dan di tahun yang sama 2019 tahun kemarin saya beli di bulan 11-nya rumah yang kelima. Jadi sudah 5 rumah saya atas nama saya sendiri. Dan setiap tahun alhamdulillah saya bayar pajak atau PBB-nya, taat pajak. Jadi 5 1 2 5 PBB, 3 4 5, pokoknya 5 lah apanya.
4 di wilayah Kabupaten Kampar dan 1 di wilayah Kota Pekanbaru. 1 miliar mungkin ini saya prediksikan aset saya selama 4 tahun kerja. Dengan gaji berapa? Ya di bawah 5 juta. Bagaimana caranya? Ini caranya. Orang bilang kalau mau kaya 2 kuasai. Pertama, teknologi. Kayaknya orang-orang IT itu kalau cerdas dia bisa mudah kaya. Yang kedua, informasi. Gitu. Kalau Anda menguasai informasi, tentu Anda akan mudah mendapat. Dan semua itu harus cekatan dan banyak bersilaturahmi. Jangan banyak berkelahi. Tak perlu Anda perbesar permusuhan kepada siapapun. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ormas, organisasi masyarakat, follow kepada yang Anda punya followers atau punya pengikut. Kalau bisa kita bersatu. Informasi penting. Makanya saya sering mendapat informasi tanah rumah murah. Saya beli, saya rehab, kemudian harganya sekarang rumah kisaran-kisaran berapa? Di atas 130, bahkan ada yang sampai 1 miliar. Dan kita lihat nanti rumah di dekat rumah saya itu sudah harganya 300 juta. Gak percaya? Ikuti saya. Makanya kita perlu juga apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan itu bukan jalan-jalan happy-happy ngabisin uang aja, tapi jalan-jalan pikiran. Melihat YouTube, belajar dari orang itu jalan-jalan juga. Walaupun Anda hanya di rumah. Jalankan pikiran maksudnya. Enak sekali pagi-pagi ya. Udara pagi memang enak. Wah, langit biru. Saya akan ke depan. Sekarang musim ini, apa namanya itu? Bunga talas berwarna-warni kan. Biasanya saya pagi-pagi kalau hari libur bekerja, maksud saya berjemur. Bekerja pula. Nah, ini rumah di depan rumah saya sudah seharga 300 jutaan loh. Bayangkan tadi saya punya 5 sertifikat rumah. Itu saya harganya misalnya 200-an saja. Ya kalau nggak percaya, lihat kan, 300 juta harga mulai ya. Berarti di atas 300 juta. Kita lihat untuk rumahnya. Ini PT Graha Udayana, Gang Limber Raya. Oh, mereka berterima kasih aturannya sama saya. Karena saya promosikan juga kan. Memang segala sesuatu mahalnya kadang-kadang lokasi. Ini kan dekat dari jalan raya. Tuh. Nah, ini yang 300 juta tadi. Kalau 2 tingkat ini ya bisa jadi 500 jutaan. Oke, terima kasih. Belilah tanah ya, jangan habiskan uang terus. Assalamualaikum.